Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Kita hari ini akan belajar pelajaran matematika kelas 4 SD. Baiklah adik-adik, judul materi pelajaran hari ini adalah bentuk-bentuk pecahan. Langsung saja ya. Bentuk-bentuk pecahan itu dibagi menjadi 4 adik-adik. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang keempat adalah persen. Pecahan biasa itu dibagi menjadi 2 adik-adik. Yang pertama adalah pecahan murni, dan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Kak, pecahan murni itu apa sih? Nah, jadi pecahan murni itu adalah jika pembilang lebih kecil dari penyebut. Di sini ada pecahan 3/6. Yang mana yang dibilang pembilang? Ya, betul, 3. 3 itu adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Sehingga 3/6 disebut pecahan murni karena 3 lebih kecil dari 6. Ya, pembilang lebih kecil dari penyebut. Betul. Nah, kalau pecahan tidak murni apa, Kak? Nah, pecahan tidak murni itu kebalikan dari pecahan murni. Jadi pecahan tidak murni itu jika pembilang lebih besar dari penyebut adik-adik. Di sini kita punya pecahan 7/5. 7 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. 7 lebih besar dari 5, ya betul. Sehingga pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi 7/5 adalah pecahan tidak murni. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya ada pecahan campuran nih. Apa itu pecahan campuran, Kak? Pecahan campuran merupakan gabungan sebuah bilangan bulat dengan sebuah pecahan biasa. Nah, ini Kakak punya contoh pecahan campuran nih. Contoh yang pertama, 2/1/3. 2 sebagai bilangan bulat, 1/3 sebagai pecahan biasa. Sehingga 2/1/3 disebut dengan pecahan campuran karena merupakan gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Ada contoh lain nih, 3/2/3. 3 adalah bilangan bulat dan 2/3 adalah pecahan biasa. Lanjut nih, 2/1/2. 1/2 disebut dengan pecahan biasa dan 2-nya disebut dengan bilangan bulat. Dan yang terakhir ada 3/1/2. Jadi 3 adalah bilangan bulat dan 1/2 adalah pecahan biasa. Lanjut ya. Nih, ini ada mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu merupakan pecahan biasa ditambah bilangan bulat. Nah, ini kita punya pecahan biasa 5/2 adik-adik. Gimana cara mau mengubah 5/2 ini menjadi pecahan campuran? Caranya begini. 5/2 itu bisa kita bagi 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 kan nggak bisa, Kak. Ya, 5 dibagi 2 emang nggak bisa. Tapi 5 dibagi 2 itu bisa kalau 5 dikurangin 1 sama dengan 4, 4 dibagi 2. Bisa kan? Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Lebihnya 1, karena tadi kita kurangin 1 kan. Jadi 5 dibagi 2 adalah 2, karena 4 dibagi 2 adalah 2. Dan 4/5 itu selisihnya 1, jadi lebihnya 1. Nah, 2 yang di bawah ini, jadi penyebut ini kita pindahin ke bawahnya. Jadi 2 lebihnya 1/2, sehingga ditulis 2/1/2. Paham nggak nih? Kak kasih contoh soal lagi ya. Ini ada 7/2. Jadi 7/2 itu 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 kan nggak bisa, Kak. Iya, nggak bisa. Tapi kalau 6 dibagi 2 bisa kan? 6 dibagi 2 adalah 3. 6/7 itu selisihnya 1. Jadi kita tulis lebihnya 1. Nah, kalau 2 ini penyebutnya kita pindahin aja penyebut yang 7/2 ini. Jadi 7 dibagi 2 adalah 3, lebihnya 1/2. Sehingga bisa kita tulis 3/1/2.
jadilah pecahan campuran. Begitu. Nah, selanjutnya ada desimal. Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan angka koma. Contoh nih, 0,7 merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Kenapa, Kak? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, ini ada 0,25. Itu merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Karena ada dua angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan 5. Nih, 1 per 10 itu bisa kita ubah ke pecahan desimal. Jadi 1 per 10 yang merupakan pecahan biasa bisa kita ubah ke desimal. Di sini 1 per 10 itu bentuk pecahan untuk 1/10. Bentuk desimal dari 1/10 adalah 0,1. Nah, 1 per 100 juga bisa kita ubah nih. Bentuk desimalnya adalah 0,01. Nah, untuk pecahan 32 per 100 juga bisa kita ubah. Bentuk pecahannya adalah 0,32. Itu adalah bentuk desimalnya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada persen. Persen itu artinya per 100 adik-adik. Yaitu bilangan pecahan dengan penyebut 100. Jadi untuk semua penyebut 100 itu bisa kita ganti menjadi persen. Lambangnya begini. Bisa kita lihat ya lambangnya. Nah, jadi contohnya 50% itu kalau mau kita ubah ke pecahan biasa bisa menjadi 50 per 100. 30% juga kalau mau kita ubah ke pecahan biasa bisa menjadi 30 per 100. Jadi untuk persen semuanya per 100 ya. Karena persen itu artinya per 100. Nah, kita bisa mengubah pecahan biasa ke persen nih. 1 per 2 mau kita ubah ke persen, gimana caranya nih, Kak? Nah, tadi kan udah Kakak bilang persen itu merupakan pecahan yang penyebutnya 100 ya. Di sini penyebutnya 1 per 2 itu penyebutnya adalah 2. Nah, bagaimana caranya kita bisa ngebuat 2 itu menjadi 100? Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi, kita bisa mengubah 2 menjadi 100 dengan mengkalikan dengan angka 50. Jadi, 2 dikali 50 adalah 100. Untuk yang pembilangnya, bagian atasnya itu juga harus kita kalikan dengan 50. Jadi harus sama, kalau di bawah 50, di atas juga 50. Jadi 1 kita kali dengan 50. Jadi hasilnya 50 per 100. Berapa persen itu, Kak? 50 per 100 adalah 50%. Lanjut nih, ada 3 per 4. Nah, penyebutnya kan 4 nih. 4 mau kita ubah ke 100, berarti dikali berapa dong? Ya, kita kali 25. Jadi 4 dikali 25 adalah 100. Dan pembilangnya harus dikali dengan 25 juga. Berarti 25 dikali 3 sama dengan 75. Jadi hasilnya 75 per 100. 75 per 100 itu adalah 75%. Betul. Nih, contoh soal yang terakhir. 9 per 10. 10 kali berapa nih supaya dapat hasil 100? Ya betul, 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, bagian atas juga kita kali 10. Jadi 9 dikali 10 adalah 90. Jadi 90 per 100 adalah 90%. Pinter. Wah, ada penjumlahan pecahan ya adik-adik. Jadi penjumlahan pecahan ini untuk penyebutnya yang sama, kita tinggal jumlahkan yang atasnya aja. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang bawah nggak perlu kita jumlahin, karena penyebut tetap penyebut, nggak bisa kita ganti ya, nggak bisa kita tambah-tambah. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3, dan 5-nya tetap jadi 3 per 5. Nah, ini ada contoh soal lagi nih. 4 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan, ya ditambahin yang atasnya aja, jadi 6 per 7. Nah, kalau perkalian pecahan gimana nih, Kak? Kalau perkalian pecahan itu dikali semua adik-adik.
Misalnya nih ada 3/5 dikali 4/6. Berarti dikali semua, yang atas dikali, yang bawah juga dikali. 3 dikali 4 adalah 12 dan 5 dikali 6 adalah 30. Yang bawahnya juga 2/3 dikali 3/5 sama dengan berapa? 2 kali 3 adalah 6 dan 3 kali 5 adalah 15. Nah, selanjutnya 1/2 dikali 2/4. Itu berapa, Kak? 1 dikali 2 adalah 2 dan 2 kali 4 adalah 8. Betul. Jadi kita kaliin aja kalau perkalian. Nah, ini ada pembagian. Kalau pembagian gimana nih, Kak? Jadi pembagian itu sama dengan perkalian, tetapi harus dibalik. Jadi gini, ini kan ada contoh soal nih, 3/6. 3/6 itu dibagi dengan 2/4. Caranya begini, 3/6 kita kali dengan 4/2. Jadi 2/4 ini kita balik menjadi 4/2. Langsung aja dikali. 3 kali 4, 12. 6 kali 2, 12. Kak, ini kok sama dengan 1? Iya, karena 12 dibagi 12 adalah 1. Ini contoh soal lagi ya. 3/5 dibagi 2/3. Gimana caranya? Yap, 3/5 dikali 3/2. Jadi 2/3-nya itu dibalik. Langsung aja, 3 kali 3 sama dengan 9 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, contoh soal yang terakhir, 2/7 dibagi 3/4. Caranya 2/7 dikali 4/3. Kita balik. Jadi 2 kali 4 adalah 8 dan 7 kali 3 adalah 21. Alhamdulillah kita sudah mencapai di batas akhir materi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.